Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semua dalam keadaan sehat. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Ketua kelas silahkan dipimpin untuk berdoa. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tema 7, indahnya keragaman di negeriku, subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeri, tentang kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menjelaskan pengertian kegiatan ekonomi serta hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan, kehidupan sosial, budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Sebelum masuk ke materi yang akan kita bahas hari ini, kita harus mengetahui tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah aktivitas manusia yang bertujuan untuk mendapatkan barang dan juga jasa. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyambung hidup manusia. Aktivitas ekonomi terdiri dari 3, yaitu ada konsumsi, distribusi, dan juga produksi. Aktivitas ekonomi penduduk di Indonesia disesuaikan dengan kondisi wilayah Indonesia. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia meliputi wilayah daratan dan juga perairan. Wilayah Indonesia juga mengandung potensi alam yang melimpah, namun potensi alam belum mampu dimanfaatkan secara optimal bagi kemakmuran penduduk Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, kamu hendaknya ikut berperan aktif dalam pemanfaatan potensi alam secara bijak. Apa sajakah jenis aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat? Bergerak di bidang apa sajakah aktivitas ekonomi masyarakat? Berikut beberapa jenis aktivitas ekonomi dan bidang ekonomi terkait. Nah, di sini Bu Guru ada beberapa gambar tentang materi kita hari ini, yaitu tentang kegiatan ekonomi. Yang pertama yaitu ini. Yang kedua ini. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, dan masih ada beberapa gambar lain. Nah, dari gambar yang Bu Guru berikan tadi, apa saja kegiatan ekonomi atau aktivitas ekonomi yang ada di lingkungan kalian? Nah, betul. Ada aktivitas ekonomi di bidang pertanian, aktivitas ekonomi di bidang perdagangan, aktivitas ekonomi di bidang jasa, dan lain sebagainya. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu aktivitas ekonomi di bidang pertanian. Untuk kegiatan ekonomi atau aktivitas ekonomi di bidang pertanian, gambarnya seperti ini ya. Wilayah Indonesia berada di antara 60 lintang utara sampai 110 lintang selatan. Posisi ini menyebabkan wilayah Indonesia beriklim tropis. Wilayah Indonesia mendapatkan banyak sinar matahari dan juga curah hujan sepanjang tahun. Nah, kondisi ini sangat mendukung aktivitas pertanian. Aktivitas pertanian juga didukung dengan kesuburan tanah yang tinggi karena pengaruh banyaknya gunung api. Banyak penduduk Indonesia melakukan aktivitas pertanian. Dengan mencermati kondisi geografis Indonesia, aktivitas pertanian dibedakan menjadi pertanian lahan basah dan juga pertanian lahan kering. Pertanian lahan basah membutuhkan banyak air, misalnya sawah irigasi dan sawah lebah. Pertanian lahan kering membutuhkan sedikit air, misalnya tegalan dan juga perkebunan. Nah, yang kedua yaitu aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Contohnya seperti pada gambar ya. Yang kedua yaitu aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Di Indonesia banyak aktivitas peternakan dikelola masyarakat atau badan usaha. Aktivitas tersebut berupa peternakan unggas, peternakan hewan kecil, dan peternakan hewan besar. Beragamnya aktivitas ini menyediakan hasil ternak melimpah. Selanjutnya, hasil ternak dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Apa sajakah jenis hewan yang dibudidayakan masyarakat?
Nah, jenis hewan yang dibudidayakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu peternakan unggas, meliputi ayam, itik, burung, dan angsa. Yang kedua, peternakan hewan kecil, meliputi kelinci, kambing, dan juga domba. Yang ketiga yaitu peternakan hewan besar, meliputi sapi, kerbau, dan juga kuda. Hasil peternakan tersebut meliputi telur, daging, kulit, susu, dan juga bulu. Yang ketiga yaitu aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Untuk gambarnya ini seperti ini. Aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Sekitar 2/3 luas wilayah Indonesia berupa perairan. Fakta inilah yang menjadikan Indonesia dikenal dengan sebutan negara maritim. Luas wilayah perairan menyimpan potensi kekayaan alam yang sangat melimpah. Potensi ini dimanfaatkan masyarakat untuk mengembangkan aktivitas perikanan. Aktivitas perikanan dilakukan secara tradisional. Kondisi ini menyebabkan produksi hasil perikanan di Indonesia belum optimal. Aktivitas perikanan dikelompokkan menjadi perikanan tangkap dan juga perikanan budidaya. Aktivitas perikanan tangkap dilakukan oleh nelayan dengan cara menangkap ikan di laut. Nah, sedangkan aktivitas perikanan budidaya dilakukan di darat atau di perairan payau. Budidaya ikan di darat dilakukan di kolam, sungai, sawah atau mina padi, waduk atau bendungan atau danau. Contohnya budidaya ikan lele, ikan mas, nila, dan mujair. Budidaya ikan di perairan payau dilakukan di tambak pesisir pantai. Yang keempat yaitu aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Untuk gambarnya seperti ini ya, anak-anak. Aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Nah, dahulu hamparan hutan hijau di Indonesia pernah dijuluki karpet hijau. Julukan ini karena hutan Indonesia tampak hijau dilihat dari udara. Hijaunya hutan dipengaruhi oleh iklim tropis yang ada di Indonesia. Kawasan hutan Indonesia mengandung keragaman sumber daya hayati. Belum lagi potensi hasil hutan yang terdiri dari hasil hutan kayu dan hasil hutan non-kayu, misalnya kina, karet, damar, dan sagu. Potensi ini menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor kayu. Bagi Indonesia, hasil ekspor kayu menjadi salah satu sumber pendapatan. Nah, untuk aktivitas ekonomi yang kelima yaitu aktivitas ekonomi di bidang pertambangan. Untuk contoh gambarnya seperti ini. Yang kelima yaitu aktivitas ekonomi di bidang pertambangan. Kekayaan alam di Indonesia juga terkandung di perut bumi, yaitu berupa barang tambang. Di wilayah Indonesia terdapat barang tambang berupa minyak dan juga gas, serta barang tambang non-migas. Contoh barang tambang non-migas antara lain yaitu emas, perak, tembaga, batu bara, biji besi, nikel, aluminium, dan lain sebagainya. Potensi barang tambang ini hendaknya dikelola dengan optimal bagi kemakmuran rakyat. Yang keenam yaitu kegiatan atau aktivitas ekonomi di bidang industri. Untuk contoh gambarnya seperti ini ya. Selanjutnya yaitu aktivitas ekonomi di bidang industri. Amatilah di lingkungan sekitar tempat tinggalmu. Apa yang dapat kamu simpulkan dari aktivitas tersebut? Industri merupakan usaha mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau menjadi barang jadi. Bahan mentah bersumber dari sumber daya alam. Adanya aktivitas industri dapat meningkatkan suatu barang. Aktivitas industri dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok maupun badan usaha. Contoh industri yang ada di Indonesia antara lain industri otomotif, konveksi, elektronik, sepatu dan sandal, ban, dan lain sebagainya. Aktivitas selanjutnya yaitu aktivitas ekonomi di bidang perdagangan. Untuk gambarnya seperti ini ya. Yang ketujuh yaitu aktivitas ekonomi di bidang perdagangan. Potensi alam di setiap daerah di Indonesia berbeda-beda. Ada yang kaya dengan potensi alam, ada pula yang miskin dengan potensi alam.
Fenomena ini dipengaruhi oleh kondisi geografis setiap daerah. Akibatnya, tidak setiap daerah mampu menghasilkan barang yang dibutuhkan masyarakat setempat. Untuk mengatasi masalah ini, berkembang aktivitas perdagangan. Aktivitas ini dilakukan masyarakat untuk menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Barang dagangan dapat berupa hasil pertanian, peternakan, perikanan, hutan, dan barang industri. Aktivitas perdagangan bisa dilakukan tanpa perantara ataupun dengan perantara. Produsen dapat langsung menjual atau menyalurkan barang dan jasa kepada konsumen. Jika ada perantara, produsen menggunakan perantara untuk menyalurkan barang atau jasa kepada konsumen. Aktivitas ekonomi yang terakhir yaitu aktivitas ekonomi di bidang jasa. Untuk gambarnya seperti ini ya. Yang terakhir yaitu aktivitas ekonomi di bidang jasa. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia dihubungkan selat dan laut. Untuk menjangkau antar pulau dibutuhkan sarana transportasi. Di Indonesia, sarana transportasi meliputi transportasi darat, udara, dan juga laut. Tidak hanya itu, untuk menjalin komunikasi juga diperlukan sarana komunikasi. Kedua sarana ini menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat di bidang jasa. Aktivitas jasa merupakan kegiatan layanan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Aktivitas jasa lainnya antara lain yaitu perbankan dan keuangan, jasa kesehatan, jasa pendidikan, dan lain sebagainya. Berkembangnya aktivitas jasa ini memunculkan beragam jenis pekerjaan di bidang jasa. Nah, sudah Bu Guru jelaskan ya tentang aktivitas ekonomi yang ada di Indonesia. Selanjutnya kalian membentuk 3 kelompok yang masing-masing kelompoknya terdiri dari 5 orang. Setelah itu, Bu Guru akan memberikan lembar kerja untuk kalian kerjakan secara berkelompok. Nah, dapat disimpulkan materi kita pada pertemuan kali ini yaitu tentang kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar kita, yang mana kegiatan ekonomi tersebut terdiri dari aktivitas ekonomi di bidang pertanian, ada yang di bidang perdagangan, di bidang jasa, dan juga lain sebagainya. Sekian penjelasan dari Bu Guru, semoga bermanfaat. Apabila ada yang belum paham, bisa ditanyakan pertemuan yang akan datang. Selanjutnya yaitu ketua kelas silahkan memimpin untuk berdoa. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.